Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriel. Apa itu ulasan? Ulasan merupakan tafsiran atau komentar dari seseorang yang Ya, jadi teks ulasan buku itu suara saya dengar. dengar Bu, Dengar, Bu. Ya, kenapa Dengar, Bu. Rinaldi kayak anak TK ngelap-ngelap ingus? ingat Bu, Hah? Cuaca, Bu. Cuaca. enak badan Bu. Kayak enak badan. Ya. Jadi teks ulasan buku itu merupakan teks atau sebuah paragraf yang diambil ketika kita sedang membaca atau ketika kita sedang mereview satu buah buku. Jadi contohnya gini. Banyak contohnya Bu, panjang Bu. Apa? Kenapa? Contohnya panjang. Iya. Jadi Jadi teks ulasan buku itu manfaatnya tadi sudah ada di sini, kegunaannya sudah ada di sini untuk memudahkan si pembaca. Hampir sama dengan resensi buku. Jadi teks ulasan buku ini kita gunakan ketika kita mau membuat satu buah review tentang satu buah buku, ya. Ini sudah tertera atau sudah tertulis bahwa yang dinamakan dengan teks ulasan buku itu review. Pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut sebuah artikel ulasan. Nah, teks ulasan ini dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Ya, hampir sama ya, resensi buku, review buku, teks ulasan buku itu sejenisnya, itu yang ketiga itu hampir sama. Nah, dia dituliskan di dalam bentuk sebuah paragraf yang mana di dalamnya ada apa saja tadi strukturnya. Yang jelas harus ada identitasnya. Yang pertama itu ada judul buku, kok nggak ada ya di sini ya? Ada judul buku, ada nama pengarang atau nama penerbit, ada tahun terbit, ada sub-sub atau pokok bahasan yang ada di buku, kemudian ada informasi apa tentang buku yang kita baca, kemudian pendapat yang membaca atau yang mengulas tentang buku tersebut. Kemudian juga ada tentang isinya. Tadi saya bilang poin-poin atau pokok bahasan yang terdapat di dalam buku tersebut itu juga kita cantumkan. Ringkasan atau beberapa isi yang ada di dalam buku itu kita tuliskan. Nah, itu dituliskan dalam bentuk paragraf seperti artikel. Ya, seperti artikel yang jelas harus ada judul buku,
penerbit, tahun, cetakan keberapa, kemudian data-data lengkap lainnya harus dicantum. Termasuk juga dalam sub-sub pokok bahasan atau bab per babnya. Nah, jadi memudahkan si pembaca untuk tahu isi buku tersebut. Kemudian dapat membandingkannya dengan si buku A dengan si buku B. Jadi kebermanfaatannya lebih kepada tujuan kita dalam membuat teks ulasan buku itu apa dan tugasnya seperti apa. Kita kembali lagi ke dalam aktivitas perkuliahan yang mana review buku, teks ulasan buku ini biasanya sih tugas, ya, tugas. Jadi zaman sekarang ini kan sudah canggih ya. Kalau mau buat teks ulasan buku nggak harus ke perpustakaan lagi, ya. Sekarang sudah ada perpustakaan digital. Sekarang sudah ada buku yang ada di Google, buku yang ada di PDF. Nah, jadi kita tinggal membaca saja dari handphone, kita tinggal membuka saja aplikasinya perpustakaan digital tanpa harus pergi ke perpustakaan untuk mencari buku dan untuk meresensi, mereview, membuat teks ulasan buku tersebut. Itu. Kalau saya sebagai dosen bahasa Indonesia, sering saya perintahkan kepada yang bukan kelas karyawan untuk membuat review buku atau teks ulasan buku, yang mana fungsinya kalau sudah mereview atau kalau sudah membuat teks ulasan buku, 75% si pembuat itu sudah membaca isi buku itu tentang apa. Jadi manfaatnya lebih ke situ sih, kebermanfaatannya lebih kepada membaca buku tersebut. Gitu. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Ada lagi yang mau bertanya tadi? Katanya mau tanya. Silakan. Izin Bu, boleh bertanya Bu? Silakan. Ini tadi judulnya yang mana Bu? Teks, Teks ulasan buku. yaitu teks ulasan itu kan Bu? Ada nggak Bu solusi-solusi di dalam mereview itu Bu? Solusi Atau hanya mengkritik saja? sebenarnya bukan mengkritik sih Pramuda, lebih kepada Mereview ya Bu? iya, lebih kepada kalau tugasnya itu meringkas, kalau tugasnya itu membuat kesimpulan. Nah, buku itu seperti itu. Tanpa harus membuat apa ya, batasan-batasan, tanpa harus menghilangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam buku tersebut. Yang ada di dalam buku itu tetap dituliskan, tetap dipindahkan. Nama penerbit, pengarang, tahun semua tetap dicantumkan. Hanya saja isinya diperkecil. Ya, direview, isinya kecil. Dipersingkat. Kalau isinya itu tidak perlu dicantumkan berpanjang kalam, tapi yang penting itu pokok-pokok bahasan apa saja yang terkait di dalam buku yang sudah kita review. Jadi tugasnya lebih kepada ini sih, kebutuhannya untuk apa lagi dalam membuat review buku ini. Oh, terima kasih Bu. Bang, tengok oleh nih Bang. Nah, jadi dalam mereview sebuah buku itu kita memerlukan modal. Modalnya itu adalah harus mempunyai buku, harus mempunyai perbandingan A dengan perbandingan B. Halo. Ya, begitu ya. Jadi lebih